Saya terkesan kerana berulang kali kita tekankan bahawa kalau ikut disingkap urutan sejarah, tatkala Inggeris menyerang, menakluki tanah Melayu, Belanda di Indonesia, manakah satu benteng pertahanan umat? Di Indonesia pesantren, di sini pondok-pondok, termasuk pondok Meleleh. Dan saya pernah membaca kupasan marhum Muhammad Nasir, seorang pemimpin Islam Indonesia, yang menyatakan tatkala kita diserang, kuasa politik hilang, pentadbiran dikuasai oleh Inggris, ekonomi, bahkan anak-anak muda dilatih supaya meninggalkan keyakinan kepada agama, kekal dalam urusan ibadah, tetapi terpegun, terpukau dengan ajaran Inggris, nilai Inggris, sistem Inggris. Ini yang pernah ditulis oleh Stanford Raffles, Governor General, dan sebelumnya Gubernur Jawa, kemudian dilantik Governor General di Street Settlement, termasuk Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura, yang menyatakan dalam minit pendidikan bahawa kita akan latih anak-anak Melayu yang akan mahir dalam bahasa Inggeris, yang punya kefahaman tentang ketatanegaraan dan pentadbiran. Rupanya Melayu kulitnya sawo matang, tetapi darahnya itu dan jiwa dan semangatnya itu Inggris. Jadi jangan diremehkan, kerana seluruh sistem dari atasannya sehingga di bawah, terutama yang terdidik, terpukau dengan kehebatan Inggris. Inilah pernah saya sebut di beberapa acara tentang, saya hinggakan beberapa ulama alim dari Azhar, Khalid Muhammad Khalid di antara lain, yang menyatakan dalam kupasan dia, min huna nabda, dari mana harus kita bermula? From where do we begin? Katanya, kita tidak ada pilihan, kerana kuasa Barat, Eropah terlalu hebat, teknologi terlalu hebat, industri terlalu hebat, ilmu terlalu hebat. Kita kiblatkanlah saja ke sana. Dan ini juga yang pernah dikupas oleh ramai yang lain. Dan ini juga dijawab di Mesir oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dengan jelas. Min huna na'lam. Kita harus bermula dengan ilmu dan hikmah, dengan panduan kepada keyakinan kita kepada agama Islam dan kefahaman yang lebih menyeluruh. Kalau tidak, kita akan tetap terjajah. Kalau kita faham agama dalam bentuk yang terpisah daripada kenegaraan, daripada pendidikan, dari ekonomi, dan sekarang ini teknologi dan digital, kita akan tetap ditawan oleh pemikiran Inggris. Baik, dalam hadapi ini semua, apakah benteng terkuat? Kata Muhammad Nasir, benteng terkuat pertahan akidah, ilmu, jiwa, roh Islam itu pesantren di Indonesia, pondok-pondok di Malaysia. Sebab itulah pendirian kita sekarang, walaupun kita akui pondok-pondok harus juga berubah wajah, kekal tradisi dan turaf yang disebut, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu supaya kita dapat menghadapi tantangan zaman. Kalau kita kekal dalam bentuk yang lama sahaja, maka kemungkinan arus perubahan, tekanan dari luar itu tidak dapat ditahan. Tapi kalau kita terima saja dari luar tanpa tonggak iman, akhlak, ilmu dan membentuk syakhsiyah Islamiyah yang disebut ma'nawiyah, maka akan lahir generasi muda yang terpisah dari akar umbi, tradisi, budaya, agama mereka. Bagaimana boleh kita cantum semangat kedua-duanya? Inilah yang dicoba dibuat oleh Nazah Hasanah dan banyak lagi guru-guru dan tutuk guru, supaya jangan ada salah faham.